Sudah akhirnya di perjuangan akhir menunjukkan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi bakal calon wali kota Solo. Bagaimana peluang putra sulung Presiden Joko Widodo ini dalam kontestasi politik di Solo, Jawa Tengah? Kami akan bahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusirwan Suyono. Selamat pagi, Pak Nus. Selamat pagi. Kemudian melalui daring ada pengamat politik, Mas Gun Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun. Pagi, Stephanie dan Pak. Saya mau ke Pak Nus dulu. Pak Nus, usai kemarin diberikan surat rekomendasi, lalu langsung Gibran dijadwalkan untuk bertemu dengan Ahmad Purnomo, walaupun akhirnya batal. Jadi sebenarnya pasca pemilihan Gibran ini atau penetapan calon, DPC PDIP Solo tetap solid, terjaga kesulitannya? Sangat terjaga, tetap solid, dan itu sebelumnya juga ketua cabang yang dalam hal ini masih dijabat oleh Mas Rudi sudah menyatakan hal tersebut. Tentunya publik juga sudah mendengarnya bahwa dukungan penuh akan diberikan kepada seluruh jajaran kita di cabang Kota Madya Solo. Dan kalau di kami, karena itu sudah menjadi keputusan, dan itu keputusan dari Ibu Megawati, Ketua Umum Partai, itu tentu selanjutnya akan seluruhnya akan bergerak berdasarkan keputusan instruksi yang sudah dikeluarkan. Lalu kenapa akhirnya pertemuan itu batal, Pak Nus? Kalau soal pertemuan itu tentu nanti ditanya sama yang bersangkutan sendiri kenapa kok dibatalin. Enggak soal juga. Kalau enggak jadi ketemu kemarin, mungkin besok-besok juga bisa ketemu kan. Tapi betulkah bahwa betul sampai Presiden Jokowi akhirnya memanggil Ahmad Purnomo ke istana? Karena itu disampaikan sendiri oleh Pak Purnama, tentunya ya benar juga gitu. Dan bukan sesuatu hal yang istimewa, karena sebelumnya juga Pak Pur kan juga sampai saat ini masih menjabat wakil wali kota. Dan Pak Jokowi karena tinggal di Solo juga selama ini, ya wajar-wajar saja kalau ini dikomunikasikan lebih dahulu. Berarti dalam kapasitas apa itu? Kapasitas sebagai mungkin berasal dari kota yang sama. Sebagai warga Solo begitu? Ya, sebagai warga Bukan Solo. Sebagai presiden atau ayahanda dari Gibran? Tidak, jadi tentunya masing-masing sudah mengerti dan mengerti posisinya sendiri-sendiri ya. Dan itu suatu hal yang baik, berkomunikasi untuk hal-hal yang sifatnya sebuah kebijakan atau keputusan dari induk partainya gitu. Pak Jokowi kan dari PDI Perjuangan, jadi dia tahu apa yang harus beliau lakukan untuk komunikasi berkaitan dengan kota Solo maupun kota-kota wilayah yang lain di Indonesia. Berarti tidak ada pembahasan soal Pilwalkot Solo dalam pertemuan itu? Pembahasan maksudnya? Terkait dengan Pilwalkot Solo tentunya, Pilwalkot atau Pilkada 2020. Itu sudah, karena proses itu kan sudah berjalan lama dan itu memang sesuai dengan peraturan partai. Itu terjadi di semua daerah kan, usulan itu bisa dari daerah itu bisa pasangannya A, B, C, D, nanti tentu proses itu seluruh daerah di Indonesia sudah mengetahui, sudah sangat paham bahwa akhirnya nanti akan keputusan itu dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai ya. Dalam hal ini keputusan dari Ibu Megawati. Mas Gun sendiri melihatnya seperti apa? Tadi sudah dikonfirmasi bahwa betul Presiden Jokowi juga bertemu dengan Purnomo, Pak Purnomo. Iya, saya pikir begini, posisi Gibran itu memang diuntungkan ketika misalnya dia bergabung posisi yang kuat. Karena apa? Ini suara saya bagus nggak? Sepertinya agak terganggu audionya, mungkin sinyalnya agak terganggu, mungkin bisa diperbaiki sedikit. Iya, jadi bagi saya begini sih. Oke. Sejak awal, ketika misalnya muncul keriuhan di kandidasi internal PDI Perjuangan di Solo, saya memprediksi bahwa Gibran akan keluar sebagai pemenang
dalam proses kandidasi internal. Bahkan itu pernah sempat kita diskusikan di dialog Maaf Mas Gun, harus saya Ya. potong karena ternyata audionya Oke. belum benar. Kita akan coba untuk memperbaiki. Oke. Saya ke Pak Nus dulu. Pak Nus, jadi apa pertimbangan utama dari PDIP akhirnya menetapkan Gibran sebagai bakal calon? Tentu bahwa karena ini anak muda ya, dan ini periode yang sering disebut milenial. Milenial, masanya milenial gitu. Jadi dan itu juga sudah diawali juga kita lihat banyak dilakukan oleh kalangan muda untuk memimpin meskipun itu bukan pemerintahan, tapi banyak yang sudah dimunculkan. Jangan salah bahwa PDI Perjuangan juga berkali-kali memunculkan anak muda. Seperti contoh Anas di Banyuwangi, Ya. itu usianya pada waktu tampil tidak jauh beda dengan Gibran sekarang ini. Hanya bedanya beliau mungkin bukan anak tokoh yang perlu menjadi perbincangan begitu. Tapi kalau di PDI Perjuangan memunculkan sesuatu hal yang baru yang mempunyai prediksi ke depan prestasi bagus, memiliki kinerja yang Walaupun bagus. belum ada pengalaman politik. Kenapa? Walaupun belum ada pengalaman politik. Kita tidak bisa menjustifikasi atau menebak seseorang tidak punya pengalaman politik. Karena nanti pada satu perjalanan tentu akan terbuktikan dugaan-dugaan begitu. Nanti terlalu cepat kita kalau memutuskan ini belum pengalaman, ini belum begini dan sebagainya. Tidaklah demikian. Dan kita sudah bukan ini hanya bicara ya. Tadi saya katakan seperti contoh adik saya itu karena generasi di bawah saya. Dia memimpin mengawali juga dalam kondisi yang usia masih muda. Ternyata mampu memimpin dengan baik. Jadi kalau pagi-pagi kita sudah memberikan justifikasi, ini belum pengalaman, ya jangan cepat-cepat begitu. Tapi kan bicara soal suara saja misalnya, kalau seperti Pak Ahmad Purnomo yang sudah jadi wakil wali kota Solo 2 periode, tentu sudah punya suara juga tentunya di sana. Akan lebih baik mungkin pada posisi yang karena sudah 2 periode, ya, pengalaman juga nanti tentu akan ada proses selanjutnya yang akan lebih tepat untuk beliau begitu. Tidak khawatir bisa ada pecah suara? Oh enggak, itu dugaan-dugaan yang tidak baik untuk sebuah perkembangan dari proses demokrasi pula dan juga untuk kaderisasi ya. Oke. Kita sudah memperbaiki audio kita dengan Mas Gun. Mas Gun, Anda melihatnya seperti apa penetapan Gibran sebagai bakal calon? Saya pikir begini, dari sejak awal saya memprediksi bahwa Gibran kan akan memenangi kandidasi internal. Kenapa? Karena ada beberapa modal politik selain tentu sosok yang muda dan kemudian juga punya reference power, kekuatan rujukan, di mana Pak Jokowi itu tentu sosok menjadi signifikan other, menjadi orang yang berpengaruh. Karena selain sebagai presiden, dia juga aktif lama di Solo sebagai wali kota, jaringannya kuat. Terlebih saya pikir dia juga punya akses ke tingkat DPP. Jadi itu kita tidak bisa nafikan lah realitas politik itu. Belum lagi kalau kita membaca sebenarnya yang paling krusial di pemilihan wali kota di Solo itu bukan PDI versus partai lain, tapi sebenarnya sesungguhnya justru di internal PDIP begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kekuatannya signifikan di Solo. 30 kursi ya? Iya, 30 dari 45 kursi DPRD. Padahal syarat untuk kandidasi kan hanya 20% kursi DPRD atau 25% suara di Pileg. Artinya kan hanya butuh 9 kursi DPRD. Kalau kita membaca modal 67% kursi DPRD Kota Solo oleh PDIP itu adalah modal signifikan. Yang paling kemudian bisa menentukan perbedaan sebenarnya di awal itu adalah proses konsolidasi internal
dan itu kan sudah selesai sekarang. Mungkin catatan saya begini ya, Stephanie. Saya sih selalu menghormati apapun yang kemudian menjadi pilihan terbaik, dan itu pasti sangat politis dari partai siapa yang kemudian akan maju. Tetapi catatannya dalam konteks demokrasi itu ada dua. Yang ini mudah-mudahan menjadi sebuah sharing positif ya. Pertama adalah soal kaderisasi dan proses konsolidasi internal partai. Ini penting. Kenapa? Karena kan PDIP sebagai partai besar punya riwayat proses kontestasi elektoral yang sangat panjang. Itu harusnya menjadi pelopor begitu. Mungkin PDIP kan masih ingat pernah mengeluarkan peraturan partai nomor 24 tahun 2017 begitu ya. Dan itu tentu mekanisme atau sistem perekrutan tertutup bagi DPC yang memperoleh 25% suara atau lebih. Itu harusnya kemudian tetap menjadi sebuah role model begitu bagi tentu bukan hanya internal tapi juga bagi partai-partai lain. Sehingga dulu penugasan pada Pak Purnomo dan Teguh Prakosa itu menurut saya sudah on the right track dalam konteks mekanisme internal. Ini kalau kita bicara ideal ya, tetapi tentu kan selalu dalam kontestasi elektoral itu tidak linear seperti itu, ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat politis membaca peta kontestasi di internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, Stephanie, pertimbangannya adalah menurut saya proses Mas Gibran ini catatan kritis saya adalah kurang smooth karena mengalami jumping, political jumping gitu ya. Kenapa saya bilang mengalami lompatan politik? Karena kan sebenarnya PDIP sendiri punya mekanisme dari 23 syarat untuk pendaftaran pilkada calon untuk menjadi calon PDIP itu syarat ke-12 dan ke-13 itu kan udah jelas tuh bahwa harus punya misalnya kartu tanda anggota KTA dan itu 3 tahun berturut-turut ya kan. Nah sementara Mas Gibran kan baru punya KTA PDIP itu di penghujung 2019. Sehingga bagi saya proses yang kemudian menjadi catatannya sebagai pembaca luar adalah proses konsolidasi internal melalui kaderisasi berjenjang. Kan dalam perspektif akademik kaderisasi itu harusnya berjalan 3 hal ya. Satu adalah rekrutmen, kemudian yang kedua adalah intensitas pembinaan loyalis untuk kemudian menjadi benar-benar kader ideolog partai sehingga partisanshipnya tinggi. Kemudian yang ketiga baru distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Itu sebenarnya sangat basic dalam konteks konsolidasi internal partai. Ya. Gitu. Kita berikan kesempatan bagi Pak Anus untuk menjawab. Iya, tentu tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Mas Gun. Dari proses tadi kita lihat menjadi catatan. Yang pertama bahwa dari yang disampaikan, yang diumumkan calon-calon pilkada kemarin. 45 pasangan. Itu banyak, saya katakan banyak karena lebih dari 10-20 pasangan calon itu berasal dari PNS, dari cendekiawan, rohaniawan, banyak. Itu kalau dikaitkan dengan tadi menyampaikan soal keanggotaan, itu seperti contoh bahwa di Gunung Kidul itu kita memajukan Bambang Wisnu. Itu sudah tahu bahwa beliau sebelumnya adalah PNS. Tentu kalau mengacu kepada keanggotaan bisa saja itu dikatakan kok baru kemarin gitu. Tapi ini adalah kita partai terbuka ya, kita merekrut, kita juga bisa mengajukan dari berbagai pihak, dari berbagai latar belakang. Bisa saja bahwa ini menjadi sebuah analisa untuk aspek atau faktor Mas Gibran gitu. Tapi ini juga sebuah bukti dari kaderisasi Mas Gun ya. Kalau kaderisasi itu tentunya kita juga memunculkan tadi hal generasi yang baru begitu ya.
Dan proses demokrasi tadi juga sudah dijelaskan Anda sendiri. Ketika konsolidasi kita sudah selesai, kita sudah Tapi berarti Anda tidak setuju bahwa ini bisa dikatakan langkah politik yang jumping atau lompat? tidak, ini bukan jumping, jadi ini mengikuti prosedur dan proses seperti biasa saja, nggak ada hal yang istimewa kok. Nah tentu dan ini semua sudah diketahui kalau di tempat kami di PDI Perjuangan bahwa keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan dan kebijakan politik itu tetap pada Dewan Pimpinan Pusat Partai, dalam hal ini adalah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Mas Gun, dari pandangan Anda sendiri sebesar apa implikasinya putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi bakal calon wali kota di Solo terhadap elektabilitas dari Gibran sendiri? Saya kurang mendengar suara Stefani baru saja di terakhir, tapi saya kira begini, untuk menjadi pemenang dalam sebuah kontestasi di pilkada itu kan banyak faktor gitu ya. Ada namanya tingkat elektabilitas, akseptabilitas, ya, kemudian juga popularitas dari kandidat. Dan tentu apa yang disampaikan Pak Nus tadi itu juga bisa kita katakan sebagai bacaan realitas politik internal kan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menafikan ada namanya pendekatan opportunity structure namanya kalau dalam pendekatan akademik ya, di mana itu bukan hanya soal figur, tetapi juga faktor-faktor politis lain. Contoh misalnya cost of entry, biaya masuk pertarungan gitu ya. Kemudian juga di situ ada probabilitas perolehan suara yang kemudian basisnya tentu bacaan peta lokal gitu, di mana misalnya seperti Solo petanya tidak bisa disamakan dengan individu. Misalnya ada variabel Jokowi, ada variabel umat PDIP yang signifikan di situ begitu ya, dan lain-lain. Tetapi kalau membaca tadi soal sumbangsi Pak Jokowi misalnya pada tingkat elektabilitas Gibran, ya jelas itu punya pengaruh yang menurut saya akan signifikan begitu. Kenapa? Karena selain Pak Jokowi sekarang prominent dan punya posisi sangat strategis gitu ya sebagai presiden, dan juga Solo adalah tempat di mana Jokowi baik di karir politiknya maupun di karir bisnisnya tumbuh kembang di situ gitu, sehingga jaringan multisektornya itu menurut saya duga akan sangat kuat begitu. Termasuk juga menurut saya posisi Gibran yang sekarang terus melakukan marketing politik lintas kekuatan, bukan hanya di internal PDI Perjuangan tetapi juga ke partai-partai lain, membangun jejaring. Dan yang saya mungkin cukup khawatir gitu dengan pilkada Solo adalah nanti pada akhirnya akan calon tunggal gitu. Lawan kota kosong ya. Nah, siapa kira-kira nanti lawan dari Gibran? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama Sapa Indonesia RPK.